OKIR, Uji Kinerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky, peserta PPG Batch 1 Winsi Samarinda tahun 2023 akan melaksanakan uji kinerja PPG pada tanggal 26 Agustus 2023 pada hari Sabtu di SD Negeri 012 Muara Muntai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mada darsunna yauma? Darsuna yawma dinul Islam. Kaifa halukum? Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah SWT. Serta sholawat dan salam. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, Bapak akan absen nama-namanya dulu. Ahmad Maulana, Hadir. Amerika, Hadir. Indri Ramadhani, Hadir. Keisha Shifa, Hadir. Merlin. Ada. Ada kemana Merlin? Bangun. Ada keterangan Mila Oktaviani, Zaida Adawiyah. Alhamdulillah. Kita doakan temannya sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik. Sebelum kita mulai belajar, bagaimana biasanya kita membaca doa. Oke, masih ingat? Tangan di atas. 1, 2, 3. Tangan ke atas mencapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, burung yang apik siap berdoa. Tepuk jari. Satu, tepuk jari dua, tepuk jari tiga, tepuk jari empat, tepuk jari lima, berbunyi semua. 1, 2, 3, bersiap berdoa. Oke, bersiap doa. Ya, Nah, sekarang siapa yang mau memimpin doa pada kesempatan kali ini? adik, Belajar. aku, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Oke, baik. Oke, baik. Jadi hari ini kita akan belajar tentang pesan pokok surah Al-Ma'un. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang surah Al-Ma'un, sekarang kita akan belajar isi dan pokok daripada surah Al-Ma'un. Al-Ma'un ini kemarin apa? Surah tentang anak, tentang menyayangi anak ya. Sekarang ikut bapak duluan baru diulangi. Kita baca surah Al-Ma'un.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي أين الذي يمنعون الماعون صدق الله العظيم. Itu surah Al-Ma'un. Nah, sekarang sebagai asesmen awal, Bapak tanya, adakah anak yatim di sekitar rumah kita? Ada sini yang bapaknya ada meninggal? Nah, siapa lagi? Yang mamanya ada meninggal? Adik, siapa lagi? Hah? Aisyah, siapa lagi? Jadi itu anak yatim adakah selain kawan kita di sekolah, di samping rumahnya tetangganya anak yatim? Ada. Ya, berarti apa? Berarti ada anak yatim di sekitar rumah kita. Kemudian, sudahkah kalian membantu mereka? Ada dibantu belum? Nah, ada yang pernah membantu, ada yang belum. Kita harus membantu. Kemudian, mengapa Nabi Muhammad SAW menyayangi anak yatim? Kenapa? Karena kasihan tidak punya orang tuanya, maka kita harus menyayangi anak ya. Jadi apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama menjelaskan pokok surah Al-Ma'un dengan benar. Kemudian yang kedua menemukan perilaku yang sesuai dengan isi pokok surah Al-Ma'un dengan benar. Dan jadi apa kita akan mempelajari tentang apa isi yang terdapat pada surah Al-Ma'un. Oke, sekarang kita akan sebelum Bapak jelaskan, kita akan melihat video pembelajaran tentang surah Al-Ma'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan pokok surat Al-Ma'un, yaitu Abu Sufyan, Abu Jahal, Al-Ash ibn Walid atau orang lain yang setiap minggu menyembelih seekor unta. Suatu ketika ada anak yatim yang datang meminta sedikit daging yang disembelih. Namun mereka menghardik dan mengusir anak yatim tersebut. Demikian materi kali ini mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perhatikan. Tadi penjelasan tentang Quran surah Al-Ma'un. Apa isinya surah Al-Ma'un tadi? Menyayangi. Apa lagi tadi? Memberi makan orang miskin. Apa lagi tadi? Baik dalam sholat, kemudian tidak iya, itu isi kandungan pokok surah Al-Ma'un. Bagaimana dia Pak? Asbabun nuzul itu apa? Sebab turunnya surah Al-Ma'un. Apa sebab turunnya surah Al-Ma'un tadi? Apa tadi? Karena apa? Banyak orang yang lalai dalam sholat, banyak orang yang sering menghardik anak yatim, banyak orang yang yang tidak mau memberi makan orang miskin. Sehingga Allah turunkan surah Al-Ma'un. Oja, adik dulu bebe, jadi apa? Jadi kemudian jadi apa? Di dalam surah Al-Ma'un tadi apa? Mengandung pesan-pesan indah di dalamnya. Ini apa? Yang pertama adalah apa? Bahwa kita harus menyayangi anak yatim, disayangi, jangan dimusuhi, jangan dikelahi. Karena apa? Karena Rasulullah pun sayang dengan anak yatim. Kemudian yang kedua, ketika menemukan orang miskin, maka harus diberi makan. Ketika kita punya makanan lebih, ada orang minta ke rumahnya, beri makan, beri makanan kah, beri sumbangan kah.
Itu sifat orang yang beriman. Kemudian apa? Yang ketiga, ketika kita sholat, maka sholatnya jangan main, jangan bermain sembahyangnya, berkesahan, apalagi colek-colekan sholatnya. Kemudian yang keempat adalah tidak boleh berbuat ria. Ria itu artinya apa? Artinya sombong. Nah, bisik sebenarnya hamba-hambanya uangnya, itu namanya ria, tidak boleh. Nah, makanya di dalam surah Al-Ma'un ini Allah Subhanahu wa taala mengajak kita sebagai hambanya Allah untuk melakukan hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk menyayangi anak yatim. Sayangi. Nah, sekarang Abah akan tampilkan sebuah video tentang anak yatim. Baby, perhatikan. Sebut saja Adam namanya. Pada suatu hari dikisahkan di sebuah desa yang terpencil dan jauh dari keramaian kota. Di situ tinggal seorang anak yatim piatu yang rindu dan haus akan kasih sayang kedua orang tuanya. Namun saya, kakak iparnya, sangat amat membenci Adam. Melihat Adam dan ingin menyantap makanan itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Adam pun meninggal dunia. Dia sempat bercerita di pemakaman kedua orang tuanya sebelum meninggal. Ibu, ayah, rasanya Adam sudah tidak sanggup lagi menjalani hidup ini. Adam tersiksa, ibu, ayah. Adam rindu kalian. Adam rindu kasih sayang kalian. Rasanya ingin Adam cepat menyusul kalian. Ibu, ayah. Itu kisah tentang anak yang sekarang sayangi kawannya, pelukan dengan kawannya masing-masing. Kawan dengan kawannya. Apa itulah perintah Allah Subhanahu wa taala supaya kita menyayangi anak ya. Jadi sini dulu. Oke, sekarang berpegangan tangan dengan kawannya, tangan dengan kawannya. Tangan, ya, kita tangan. Kita main apa? Ini. Sama-sama semuanya tiga. Ada. Itu. Ya. Oke. Jadi apa? Jadi sesama teman kita saling menguatkan. Bila ada kawannya sedih,
kawannya sedang kesusahan, maka harus kita bantu. Dengan rehan sedihnya kan. Jadi apa, kawannya dianui, jadi tidak diakan. Apa maka? Oke, jadi sekarang kita doakan kedua orang tua kita. Apa doanya? Sama-sama dengannya. Allahumma ghfir Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Amin. Jadi, walaupun orang tuanya masih hidupkah, sudah meninggalkah, harus tetap didoakan. Kenapa? Doa anak yang soleh itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa, perbanyak berdoa, doakan orang tuanya, doakan kawannya, bantu kawannya, tolong kawannya, supaya sama-sama bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa? Itu segelintir kisah, sebuah kisah tentang seorang anak yatim. Makanya apa? Makanya Allah perintahkan kita untuk menyayangi anak yatim. Jangan dimusuhi, jangan diacai, maka harus disayangi. Siapa yang menyayangi anak yatim, maka Allah pun akan sayang dengan dia. Oke, sekarang pembagian kelompok. Kelompoknya sudah terbagi. Ada 3 kelompok. Nah, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Jadi nanti masing-masing ada nama kelompoknya nih, karena kelompok itu dibagi. Kelompok 1, asbabun nuzul surah Al-Ma'un. Ini ada apa? Sebab turunnya surah Al-Ma'un. Kelompok 2, pesan indah surah Al-Ma'un. Apa pesan indahnya dalam surah Al-Ma'un tadi? Kemudian kelompok 3, bagaimana cara menyayangi anak yatim. Nah, nanti kita akan menuliskan sebuah masing-masing dalam sebuah kertas tentang masing-masing kelompok. Misalnya kelompok asbabun nuzul surah Al-Ma'un, tulis sebab turunnya surah Al-Ma'un tadi apa? Yang pertama tentang banyaknya orang menghadik anak yatim. Apalagi misalnya banyaknya orang yang sholatnya lalai. Apalagi contohnya. Kemudian yang kedua, contohnya misalnya pesan indah surah Al-Ma'un. Apa contohnya? Tadi pesan indahnya apa? Menyayangi anak yatim. Apalagi tadi? Sholat dengan baik. Habis itu apa? Tidak sombong, contohnya. Kemudian yang ketiga, kelompok 3, cara menyayangi anak yatim. Misalnya kelompok 3 cara menyayangi apa? Anak yatim dengan cara yang pertama misalnya memberikan uang anak yatim, tidak mengolok-olok anak yatim. Itu contohnya. Paham dong? Paham dong? Masing-masing akan dapat 1 kertas post-it dan menuliskan masing-masing tentang kelompoknya ya. Perhatikan. Oke. Sekarang sebelum menulis masih ingat kemarin selamat pagi. Buka gigi. Buka mulut. Tertawalah. Adakah murid yang hebat di sini?
Di manakah? India. Are you ready? Ready. Ambil tangan. Terpesona. Aku terpesona memandang Wajahmu yang manis. Sekali lagi. terpesona. Aku terpesona memandangmu wajahmu yang manis. Sekali lagi. One, two, three, go. Oke, siapa kita? Oke, kita kembali. Baik, contohnya, perhatikan contohnya. Misalnya kelompok 1 asbabun nuzul surah Al-Maun, sebab turunnya surah Al-Maun. Sebab turunnya tadi apa? Karena ada yang menghardik anak yatim, karena misalnya lagi orang yang tidak sholat, karena banyak orang yang sombong. Apa sebutin aja, tulis salah satu aja. Ya. Aku menghina dan mau. Sudah digulung? Ya? Sudah digulung? Gulung. Ya. Oke, sudah digulung? Baik, baik. Sekarang gulungannya di atas. Sekarang kita sambil menyanyikan lagu anak-anak Nabi sambil diberikan ke siapapun, geser 3 kemana kak? Jadi situ kak, Buru panas terserah. Langsung semuanya. Langsung bergeser-geser. Sekarang semuanya berdiri dulu. Berdiri. Nabi ada 7 orang. Geser dulu. 3 laki-laki. Geser lagi. Coba diam. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim. Geser dulu. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah, Rahman, Ibu Nabi, Siti, Aminah. Ayahnya bernama Abdullah, kakeknya Angkat pertama Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum. Terus Nabi, Siti, Aminah. Lagi ayahnya bernama Abdullah, kakeknya bernama Abdul Muttalib, neneknya bernama Fatimah. Oke, sekarang sudah semuanya? Sekarang kita akan masing-masing ambil kertasnya, akan menempelkan di sini. Mana buka surat pas buka, kelompok mana depannya nih? Asbabun nuzul kah? So ini
pesan indah al-ma'un kah, atau menyaingi anak yatim ditempel ke sini. Ini buka, misalnya kan seperti itu Pak. Bisa. Sekarang buka anunya buka. Sekarang lihat, lah masing-masing maju ke depan. Bilang dapat tempel kalau bapak tempelkan sini ke depan. Pilih tempel di sini kah, termasuk ini kah, termasuk ini. Paham tuh? Oke, sekarang mulai situ maju. Zaida, silakan Zaida. Tentang mana Zaida? Ini sekarang kita akan sama-sama menilai tepatnya paskah atau tidak. Sekarang kita bacakan. Di sini asbabun nuzul surah Al-Maun. Nanti pas sebab turunnya surah Al-Maun. Kenapa ini? Karena ia sendiri kikir terhadap hartanya. Betul enggak? Betul. Karena surah Al-Maun karena banyaknya orang kikir. Pas. Kemudian ini orang yang mendustakan agama, betul enggak? Betul. Karena surah Al-Maun. Kemudian yang ini memberi anak yatim uang, menghargai anak yatim, membantu anak yatim, ini masuk di mana? Situ. Masuk di? Ini masing-masing tempat yang sudah kita tulis. Ada asbabun nuzul, ada pesan surah Al-Maun, ada cara menyayangi anak yatim. Sekarang Bapak berikan ke masing-masing kelompok. Nah, ini tadi. Jadi silakan tulis satu aja siapa yang nulisnya Pak. Bagaimana cara kita untuk memberi manfaat kepada anak yatim atau orang miskin. Ada yang nulis, ada yang tulis apa? Setelah ditulis, yang lain Pak Diri apa ditulis. Dari sini. Oke, sudah. Karena kelompok duluan kita, sekarang kelompok duluan maju. Semuanya sini. Satu yang bacakan nanti. Nah, oke. Yang sekarang Assalamualaikum. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Ya, enggaknya kan? Mencintai dan menyayangi anak yatim, memuliakan anak yatim, menunjukkan kepada anak yatim, menyayangi dan memberi nafkah orang miskin, sholat ditinggalkan atau dilakukan. Oke, tangan dulu untuk kelompok 2. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kelompok 1 dulu. Warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi kami. Banyak
Waalaikumsalam. Sekarang kelompok 3 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan diskusi kami. Silakan. 1. Menyayangi anak yatim. 2. Memberi anak yatim makanan. 3. Menghargai anak yatim. 4. Memberi duit ke orang miskin. Jadi tadi semuanya telah maju dan menyampaikan hasil diskusinya tentang anak ya. Baik, sekarang kesimpulan, siapa yang bisa memberi kesimpulan? Sudah. Dengar ini. Oke, tepuk tangan untuk kawan yang telah menyampaikan kesimpulan. Baik, sekarang setelah kesimpulan tadi, maka itulah isi pokok kandungan surah Al-Ma'un. Baik, sekarang Bapak akan kirimkan ke WA masing-masing tentang tugas yang akan kita buat. Paham tuh? Oke, sekarang sebagai refleksinya, silakan. Jadi apa? Alhamdulillah kita telah belajar tentang sebuah ilmu yang telah kita dapatkan. Menurut kalian bagaimana pelajaran hari ini, menyenangkan? Alhamdulillah. Sekarang sebagai penutup kita akan lihat sebuah lagu. Suatu saat nanti kan ku gantikan tugasmu ayah. Doakan aku ibu, restumu sertai langkahku. Ayah dengarkanlah bagi yang pasti dan tak percaya. Ayah, engkau penyelamatku. Ibu, engkau kuatkan aku. Sekarang penutup doa. Siapa yang beri doa tadi? Putra. Semuanya berikan doanya baik-baik. Sebelum istirahat, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Sebelum istirahat, Bapak yang pertama jangan lupa sholat. Kedua, jangan lupa taat kepada orang tua. Keempat, taat kepada guru. Dan kelima, cinta Allah dan Rasulullah. Sebut. Siap, kamu siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan semangat belajar. Silakan istirahat. Ayah, di sini ku sendirian merenungi kata yang dulu kau berikan. Betapa beratnya hidupku rasakan. Ingin ku bertemu, katakan ayah. Tolong beritahu ibu. Ingin memeluknya tapi aku malu.